sebagian kecil, apakah ada yang lebih besar lagi atau mungkin ada sampai Oranda tuh 29 cm, lo bayangin. Ya ampun, ini aja udah gede banget ya, udah palanya. Ini menurut gue kalau dilihat orang awam gede, tapi ada yang lebih gede lagi. Gue di sini peliharanya ada 4 jenis. 4 jenis yaitu Manfish sebagai tank mate-nya Mas Koki, terus rancu, Oranda, sama Ryukin aja. Hai Logikers, kembali lagi bersama saya Alfi di Logika Bicara Podcast. Hari ini saya lagi berkunjung ke salah satu rumah atau tempat usaha Mas Koki. Ada Mak Reni nih. Halo, kembali lagi Logikers ya. Betul, kembali lagi bersama Logikers. Tapi sebelum itu jangan lupa buat follow akun sosial media kita di Instagram @logikers.id dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Nah, hari ini saya lagi berkunjung ke salah satu tempat jeripayah gitu. Tempat usaha Mak Reni, Mas Koki nih. Bisa dilihat ya, teman-teman. Tuh. Lihat, ikannya gemoy-gemoy. Kita tuh berasa lagi di SeaWorld atau lagi di Jakarta Aquarium. SeaWorld mini lah ya. Betul, dengan kearifan lokal. Jadi kayak kalau misalkan mau dilihat gitu kan, ini bener-bener banyak banget. Gue pengen tanya dikit nih ke Mak Reni. Mak, ini tuh ada namanya nggak sih masing-masing? Atau ada jenisnya gitu? Oh, jenisnya. Di sini tuh ada jenis namanya Oranda. Iya, yang mana tuh Oranda? Oranda tuh yang ini nih. Ini yang hitam-hitam nih Oranda. Ini Oranda tuh yang merah tuh yang ada dorsal, yang ada sirip atasnya. Iya. Itu Oranda. Nah, kedua ini rancu. Ini rancu red white. Ini ada Manfish juga, Manfish. Jadi kayak Manfish tuh kayak tank mate-nya si Mas Koki. Nah, ada juga Ryukin. Satu-satunya nih Ryukin. Mana dia nggak nongol? Nah, dia nih Ryukin. Oh, itu kira sabu-sabu. Bukan, ini sapu-sapunya ini nih, tuh. Oh iya bener. Sapu-sapunya bule ya, albino. Jadi fungsinya buat makanin si lumut tadi itu. Gitu. Iya, jadi memang gue di sini peliharanya ada 4 jenis. 4 jenis yaitu Manfish sebagai tank mate-nya Mas Koki, terus rancu, Oranda, sama Ryukin aja. Gitu. Jadi ada 4 jenis. Jadi 4 jenis yang memang gue jual di rumah. Berarti kalau misalkan mau beli tinggal datang ke sini, ntar bisa nyerok sendiri kok. Iya. Kebetulan tadi ada serokan, di mana serokannya? Asal pulangnya bayar. Iya benar. Satu ikan bisa buat beli motor Beat kayaknya. Asal bayar. Benar. Tapi kalau misalkan dilihat kan kayak banyak banget gitu kolamnya. Ini tuh perawatannya atau pengurasannya tuh berapa kali sehari? Atau karena tadi kan ada ikan sapu-sapu, jadi kayak nggak perlu dikuras atau tetap harus dikuras? Kuras total tuh gue itu 2 bulan sekali kuras total. Jadi tapi kayak buang tambah air itu 30% ya. 30% mungkin segini ya. 30% ada ketentuannya. Paling tuh 2 hari sekali. 2 hari sekali tuh gue kayak water change ya. Buang air, tambah air. Karena memang si Mas Koki ini, lo kalau mau pelihara Mas Koki ini, memang lo pelihara air juga. Gitu. Jadi memang wajib banget untuk maintenance air gitu. Karena akan berpengaruh juga ke ikannya. Ke perkembangan ikan, ke nafsu makan ikan, pokoknya lo pelihara Mas Koki sama dengan juga pelihara air juga. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau pelihara, boleh tuh dapat ilmunya dari Mak Reni, atau mungkin Mak Reni buka kelas cara budidaya gitu. Ada kemarin. Oh, ada. Kemarin alhamdulillah tuh. Alhamdulillah dipercaya buat menjadi salah satu narasumber buat kayak bekal untuk pensiunan. Jadi ngasih materi buat para pensiunan yang nanti after mau pensiun mau ngapain nih? Apa mau budidaya Mas Koki gitu. Jadi kemarin sempat kasih materi ke pensiun gitu. Itu udah keren. Ntar ada lagi HTM kalau misalkan mau ada webinar. Oh iya. Tenang, masih admin kok. Itu belum pakai HTM. Iya. Besok HTM. Besok udah pakai HTM. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Apalagi sekarang kan dapat ilmu gratis. Terus kalau misalkan dilihat nih, Mbak, ini kan belakang ada kayak semacam mushroom ya, air jamur. Jadi fungsinya tuh buat apa? Kayak buat apa ya? Si oksigen
oksigen si ikan tuh kayak ke bawah, kayak apa banyak lebih banyak oksigen aja sih si Mas Koki ini. Sebenarnya kalau misalnya nggak pakai jamur pun juga nggak masalah sebenarnya. Tapi harus Kayak ada gitu. oksigennya gitu. Nggak lebih banyak, kan ini ada aerator nih kan. Iya, Ditambah kayak si jamur ini kayak oksigennya tuh lebih banyak gitu. Jadi ada pengaruhnya oksigen banyak dengan si Mas Koki tadi, perkembangan dari si Mas Koki tadi gitu. Sebenarnya kalau tanpa jamur juga nggak masalah. Iya, dia tetap bisa hidup. Yang penting di air lah ya, karena kan ikan. Kalau misalkan di darat, buaya. Buaya. Kamu darat. buaya betina? Enggak. Enggak dong. Kayak gitu. Tapi ini kan pasti cuma sebagian kecil. Apakah ada yang lebih besar lagi atau mungkin punya kolam? Ada di kolam di Reza Goldfish Farm. Nah, itu ntar kapan-kapan kita main. Main. Sekarang aja lah. Kita main. Nggak bisa, hujan. Oh iya, bener juga sih. Ntar kita berkunjung deh ke salah satu kolam Reza Goldfish Farm. Yang kebetulan kan gue di sini seller kan. Seller dari si Reza Goldfish Farm. Nah, itu lebih gede-gede banget. Ada yang sampai oranye tuh 29 cm, lo bayangin. Ya ampun, ini aja udah gede banget ya, udah palanya. Ini menurut gue kalau dilihat orang awam gede, tapi ada yang lebih gede lagi. Lo harus ngeliat langsung di kolam. Mas seller berarti. Terus habis itu bukan reseller nggak? Kayak pengen jual gue. Reseller, oh bisa dong. Gue open reseller dong. Udah, gue izin dulu ya mau ngambil duit. Bisa berarti. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung juga udah pensiun mau jadi reseller, bisa hubungin Mak Bisa Reni, dong. gitu. Jadi kita ada start harganya dari macam-macam gitu. Kalau emang ada start harganya tuh dari mulai 500.000. Tapi yang di bawah, yang komersil, gue pun jual di bawah 500.000 ada. Yang bak tiru itu tuh. Oh iya. Itu tuh di bawah 500.000 untuk komersil. Jadi gue tuh nggak mematok, misalnya identik ikan-ikan gue tuh mahal, tapi gue juga mau apa ya namanya ya? Gue tuh maunya tuh orang juga bisa beli ikan gue gitu. Jadi ada kan pemula ya kan, pemula mau beli ikan dong dengan harga 500.000 shock. Iya, kayak ikan apa Jadi gue mau mending beli beras coy. Iya bener, dapat berapa karung? 1 karung kayaknya. Jadi gue memfasilitasi pemula-pemula yang mau beli ikan cantik tapi dengan harga miring. Gue ada pokoknya. Jadi nggak identik dengan wah ikan RGF mahal nih, enggak. Jadi kayak semuanya ada pasarnya ya, Mas? Ada pasarnya. Gitu. Jadi bisa gitu. Ntar bonus ini cara merawat ikan Mas Koki. Enggak, ntar gue bonusin senyum aja. Kalau mau itu ada HTM-nya lagi. Ya ampun. Tapi emang jujur gue di sini kayak asri aja gitu ngeliat ikan. Nyaman ya? Iya, kayak dari tadi. Kalau gue bosen ngeliat ikan. Gue mau liatnya duit aja. Nah ini kan duit, satu ikannya berapa? Ini duit lagi renang ini. Beda variasi. Ada yang 500. Tuh, bayangin satu ikan 500. Ada yang 1 juta sampai 2 juta ada di sini. Enak banget ya, Mak. Apa? Beli satu nggak sih, Mak? 500.000. Lu yang itu aja. Oh, yang itu. Lu yang itu aja. Yang ini jangan. Yang ini jangan, yang ini soalnya mahal. Tapi gue akan ngasih loh. Gue tuh kalau misalnya ada yang Mbak, aku punya budget sekian gitu kan. Kayak aku punya budget sekian atau saya mau minta ikannya, boleh, gue kasih. Cuman gue tuh harus tahu. Maksudnya dia punya tank akuarium yang memadai apa enggak gitu. Kalau misalnya kayak tank akuarium apa? Fishbowl itu enggak gue akan kasih. Karena bisa udah cinta juga sama ikan. Jadi tuh jadi kasihan lah. Maksudnya kayak ikan lo taruh di fishbowl itu kan kasihan, ngerti nggak? Maksudnya setidaknya lo punya akuarium yang 80 ya kan, dengan talang yang sederhana, itu pasti gue kasih gratis. Tapi emang rata-rata Mas Koki kayak gini tuh ditaruh dia itu yang fishbowl. Aduh, gue nggak rekomendasi. Dan itu biasanya tuh jadi tempat cerita anak-anak remaja gitu, kayak dia nggak punya pacar ceritanya ke Mas Koki. Padahal Mas Koki juga nggak bisa apa-apa. Tapi gue nggak rekomendasi kalau Mas Koki itu pakai fishbowl. Dan dia Mas Koki itu ya, ini bagi yang belum tahu, Mas Koki itu nggak bisa hidup sendiri. Dia akan pasif. Manusia aja bisa, yang jomblo bisa mati coy. Bisa mati nggak sih? Betul, apalagi sendiri terus ya. Gue udah sakit mulu karena kayak gue butuh seseorang.
Jadi Mas Koki itu nggak bisa sendiri, dia akan pasif, dia harus punya pasangan, sama lah kayak manusia, ya kan kan. kalau Mas Koki itu emang manusia. Gitu. Jadi kayak manusia. Tapi ini kan emang kolamnya terbuka banget. Apakah kalau hujan air akan masuk ke sini dan apakah luber atau gimana tuh? Enggak, jadi kan airnya ada sirkulasinya. Jadi ntar ini memang sih belum ketutup banget, tapi gue kalau lagi hujan nih agak-agak repot karena ini kan open banget kan. Jadi entah ada yang sakit, Bisa entah ikan ada sakit? yang sakit dong. Dia ngomong sama gue. Oh gitu, ya ampun. Selain bisa berbicara dengan makhluk halus, bisa ngomong sama ikan juga ternyata Marini. Jadi saran gue kalau musim hujan kayak gini, untuk yang outdoor kayak gini, gue saranin jangan dipusmakan aja. Oh gitu, karena dia udah kembung minum air hujan gitu. Nggak, jadi kayak apa ya, dia kalau misalnya dia kekenyangan, si ikan kekenyangan dan cuaca kayak begini, dia malas gerak, ngerti nggak? Jadi kayak ikan sakit kayak gitu. Mendingan kayak agak direm untuk kasih makan, dipus makan agak. Kalau cuaca hujan kayak gini ya, kayak gitu. Cuma ini emang dengan kolam yang terbuka ini agak beresiko, pertama hujan, kedua dikobok-kobok anak kecil. Enggak, di sini nggak ada anak kecil, Ada anak alhamdulillah. kecil. Tapi kucing tuh, Nah itu. kucing gue tuh cuman kayak minum doang, gitu. Pernah ngeliat dia makan nggak? Nggak pernah. Dia udah, kalau dia makan nih, udah durhaka sama gue. Nggak patuh sama majikan berarti. Karena kan gue jualan ikan, ya kan. Nah duitnya kan buat dia makan juga, ya kan. Iya bener. Kalau dia makan ikan, dia durhaka. Nggak dikasih prasmanan Whiskas. Enggak, ini nggak Whiskas. Terus? RC. Gue meskipun kucing gue kampung ya, RC. Ya bagus-bagus lah, ikan aja makanan bagus. Jadi kalau mau beli ikannya tetap dari kucing aja makanannya bagus banget. Gue itu penyayang binatang. Betul, karena ya sekarang kan? orang-orang kayak banyak yang kayak jadi Artinya kita gue tuh menyayangi penyayang binatang. gitu. Betul, emang bagus-bagus banget. Dan kalau misalkan ada nggak sosial media khusus misalkan ada, mau beli gitu? Ada dong. Kemana? Di Reza Goldfish Farm _2. Nah, Tadi tahu nggak? iya, nanti di-mention. Di-mention ya. Jadi Di situ. Jadi itu waktu itu sempat kehack. Ya ampun, ada aja orang iri ya. Jadi gue tuh punya akun Reza Goldfish Farm. Reza Goldfish Farm. Udah follower udah banyak banget, tiba-tiba kehack. Jadi nanti gue kasih IG yang barunya kayak gitu. No lagi. Nggak apa-apa. Kan ini abis kayak gini ntar langsung 1.000. Langsung 1.000 followers. Amin. Udah 1.000. Oh, udah 1.000. Berarti langsung 5.000. Amin. Ada pelanggan yang pengen beli. Cara packingnya gimana biar selamat sampai tujuan dan ikannya tuh nggak stres gitu. Karena kan pasti perjalanan jauh akan stres gitu. Sama-sama makhluk hidup kita aja jauh rungsing kan. Apalagi ikan yang nggak bisa ngomong. Jadi gue pengen kalau misalnya kayak kirim ke luar negeri ya, kebetulan gue alhamdulillah Asia yang rutin tuh Vietnam dengan Filipina ya kan. Jadi gue packing memang khususnya dia dipuasain selama 4 hari. Puasa selama 4 hari supaya dia nya selama perjalanan atau kotorannya selama perjalanan tuh nggak ada. Jadi maksudnya perutnya bersih. Gitu. Pasti gue kasih obat untuk masukin obat untuk karantina. Untuk obat karantina biasanya gue kasih itu kan, namanya El Bayu. Nah, di El Bayu ya udah packing. Oh iya, jangan lupa cek kayak insangnya. Kalau sebelum mau dikirim tuh cek insang, cek ini ikannya lemas atau enggak. Karena kan puasa Kak. Karena kan memang puasa kan. Puasa lama kan, 4 hari. Lemas ya kan. Jadi memang harus cek karena gue pengennya tuh sampai Vietnam atau sampai Filipina selamat. Jadi memang tipsnya karantinanya semaksimal mungkin untuk di luar negeri ya 4 hari. Nah kita kalau ngomongin di Indonesia, kirim Indonesia misalnya kirim ke NTT atau kirim ke Lombok gitu, pokoknya ke Indonesia ya. Biasanya gue karantinain selama 2 hari. Oh 2 hari, jadi setengahnya. Iya setengahnya. 2 hari itu gue puasain terus langsung kirim kayak gitu. Jadi memang untuk packing itu memang benar-benar karantinanya harus sangat harus maksimal lah ya. Harinya tuh mesti maksimal. Dan untuk cara packingnya mungkin
gue kasih tipsnya airnya jangan terlalu kebanyakan atau airnya jangan kedikitan karena kan akan merusak si dorsalnya itu sendiri. Jadi memang harus packingnya itu airnya harus pas gitu. Berarti ditaruh di wadah gitu ya? Enggak, di plastik aja. Di plastik. Terus dikasih oksigen. Dikasih label, gitu. jangan dibanting gitu ya? Gini, jangan dibanting. Saya bukan Lesti gitu. Wah, bener lagi. Saya Mas Koki. bener. Jangan dibanting. Saya bukan Lesti. Iya, kalau yang gitu ceritanya. Jadi tipsnya itu aja sih. Ya, jadi dipastikan aman kalau misalkan beli di Mak Renis. Puasa, pokoknya standar gue tuh untuk puasain ikan memangnya seperti itu, kayak gitu. Standarisasinya ya. Dan itu ada garansinya berarti kalau misalkan. Oh iya, garansi dong. Iya. Kalau misalnya ikan mati, misalnya amit-amit mati gitu ya kan, amit-amit. Tapi kita kejadian juga ada yang mati, itu mau refund atau kita ganti ikan yang harganya sama. Gitu, dikirim lagi. Jadi gue kasih opsi mau refund atau ganti Mas Koki lagi gitu. Nanti tergantung pelanggannya mau kayak gimana. Tergantung gitu pelanggannya. Gue tuh penasaran awal mula Mareni bisa suka sama Mas Koki tuh kapan gitu. Sebenarnya gue gak suka sama Mas Koki, tapi gue sukanya sama Mas. Ya ampun, Mas yang mana? Ada deh. Nggak bisa di-mention, nanti tunggu undangannya. Ya, tiba-tiba sebar undangan. Jangan lupa undang gue mah. Ya pasti dong. Ya awalnya tuh gimana sih bisa akhirnya menyukai Mas Koki gitu. Jadi gue kan gue kan dulu profesinya wartawan ya kan. Jadi gue keluar kerja, terus gue lanjutin S2. Terus gue gabut dong ya kan. Terus ada teman gue, istrinya Reza yang punya Reza Gold Fish Farm ini nawarin, mau nggak lo jualan Mas Koki? Terus gue pikir-pikir jualan Mas Koki, ngapain gue? Main air gue gitu. Enggak, maksud gue emang gue nggak begitu tertarik gitu nggak sih. Emang ada cuannya, gue bilangnya ada cuannya kan. Terus ya udah lo cobain aja dulu, gue moto-moto ikan ya kan. Terus gue pikir anjir, ini pekerjaannya moto-moto ikan doang, panas Bo. Biasa gue kantoran AC, tiba-tiba panas ke lapangan ya kan. Ya udah tuh gue moto-moto ikan, yang BT-nya tuh kayak sedih banget tuh. Belum ada yang laku selama. Pokoknya yang gue pajang, kan gue jualannya di Facebook kan, di Facebook Emma Reni sama di IG. Itu nggak ada yang beli selama 3 minggu. 3 minggu, iya berasa juga kayak kita udah usaha tapi masih belum. Iya, karena mungkin gue belum terkenal kali ya. Maksudnya siapa nih, kita kan sellernya Reza Gold itu siapa nih, belum tahu nama gue ya kan. Selama 3 minggu tuh ikan gue nggak ada yang laku, kasian banget ya kan ya. Iya, kasian banget ikannya padahal biaya hidupnya tinggi. Gue waktu itu maksudnya biaya hidup gue gimana nih gue menghidupi udah bingung gitu. Menghidupi diri gue sama anak gue dengan jualan Mas Koki, ya kan? Iya, kayak ini maksudnya menjanjikan nggak sih gitu? Oh iya begitu. Kayak apa? Ini menjanjikan nggak sih? Maksudnya si Mas Koki ini karena yang gue rasain awalnya itu susah banget jualan Mas Koki, tapi alhamdulillah ya, maksudnya secara ini tuh gue konsisten untuk foto, konsisten untuk posting. Konsisten untuk membuat konten dari si Mas Koki. Alhamdulillah tuh nama gue udah terkenal lah ya. Udah terkenal, udah banyak customer ya kan. Alhamdulillah rezeki juga datang ya kan. Alhamdulillah rezeki datang. Itu perjalanannya. Itu suka dukanya. Betul. Jadi jangan lihat yang enaknya doang. Kalau dilihat, sekarang bagus-bagus ikannya, tapi di balik itu ada usaha. Di balik itu ada keringat, ada tangis ya kan. Betul. Belum aja darah ya. Darah belum. Udah mana pas nangis kemarin ini nggak ada yang ngusap lagi air matanya. Nggak ada. Pulang dong yang jomblo. Wow, gitu. Kalau misalkan Logikers mau beli, silahkan hubungi ke Instagram, nanti di-mention di bawah sini. Terus kalau misalkan mau sharing-sharing soal Mas Koki, iya, atau ada yang suka Mas Koki juga bisa WA gitu. Bisa langsung WA. 24 jam loh gue sharing-sharing. Customer service kalah sama ini gitu. Gue dari pagi sampai 24 jam gue ladenin. Kerjanya dia di sini nongkrongin ikan, liatin aja. Lihat itu, lihat. Gitu. Oke, itu tadi pembahasan kita seru banget ya Logikers. Dan buat yang penasaran video selanjutnya, jangan lupa buat mantengin terus. Saya Alfi pamit undur diri. Bye.
Magic.